Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pujian bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak-banyak karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkunjung ke salah satu rumah Allah ini untuk sholat maghrib, lalu kemudian melanjutkan untuk menyimak majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan hidayahnya. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah atas uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, yang telah membela panji-panji Islam, memberikan irsyadat, memberikan teladan untuk umat. Maka mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan paripurna, secara sempurna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan petang hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu tema tentang hidayah, yang barangkali sesuatu yang sudah kita kenal, tapi yang hendak saya sampaikan insyaallah itu berbicara tentang bagaimana Al-Quran menyampaikan makna-makna hidayah itu. Bagaimana kemudian secara luas Al-Quran mengandung berbagai macam bentuk hidayah, yang tujuannya dari kajian ini insya Allah yaitu kita mencoba menemukan cara yang lebih baik untuk selalu berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata hidayah itu meskipun ada hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, hak yang diberikan ya, yang kemudian diberikan kepada kaum mukminin, tapi juga ternyata ada usaha di situ. Ya, tidak sembarangan kemudian orang mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, penting bagi kita bagaimana supaya hidayah Allah itu betul-betul tetap dalam diri kita. Sebab kita sebagai muslim diberi petunjuk oleh Allah untuk menjalankan agama ini mestinya kita jauh bersyukur. Kita lihat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab ya, dan tokoh-tokoh musyrik Quraisy yang tidak mendapatkan hidayah itu. Maka kemudian hidayah ini menjadi satu nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu kita ingin mempertahankannya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita buka kajian kita dengan firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang dalam ayat ini ada kata-kata ihdi, tunjuki. Yang kita insyaallah akan kupas satu persatu bagaimana hidayah itu sebenarnya. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada umat manusia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang pertama kali hendak kita kupas adalah pengertian hidayah itu sendiri. Apa itu al-huda atau al-hidayah itu? Dalam bahasa Arab, kata-kata hidayah ini diambil dari kata-kata hada yahdi, yang maknanya memberi petunjuk atau arah. Jadi kalau misalnya di zaman jahiliyah, di zaman lampau, itu kalau hendak berangkat dari Makkah menuju Syam, itu tidak sembarangan, tidak bisa semua orang kemudian bisa membawa kendaraannya berjalan begitu saja. Sebab apa? Berbahaya. Bisa-bisa kemudian mati di tengah jalan karena kehabisan air. Ya. Nah, di situ kemudian dibutuhkan seorang petunjuk. Ya, yang mampu menunjukkan jalan. Ini ada sungai atau ada sumur yang bisa dihampiri sehingga kemudian dalam perjalanan panjang 1 bulan itu tidak kehabisan air, tidak terancam bahaya. Nah itu
secara bahasa begitu. Adapun secara istilah ada disebutkan oleh Al-Jurjani dalam kitab beliau, yang dimaksud dengan hidayah ini adalah petunjuk untuk mencapai yang diinginkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, meniti jalan yang mengantarkan kepada apa yang diinginkan. Jadi ada dua ini makna secara istilah. Yang pertama petunjuknya. Ya, contoh misalnya kalau kita di perempatan jalan ada tulisan sebelah kanan Wonokusumo, sebelah depan apa, sebelah kiri apa. Nah itu kalau dalam bahasa Arab disebut al-hidayah, petunjuk. Nah, itu. Mau surga kanan, mau neraka kiri. Nah, itu disebut al-hidayah, petunjuk. Kita ikuti petunjuk itu. Ya. Lalu kemudian setelah tahu petunjuknya bagaimana, kita ikuti jalannya. Nah ini disebut meniti jalan menuju apa yang kita inginkan tadi. Mau surga, ya ikuti jalan menuju surga. Jangan, saya tahu ini cara menuju surga, tapi saya tidak ikuti jalannya. Nah ini salah. Saya tahu Al-Quran itu menunjukkan kepada surga, tapi saya tidak ikuti Al-Quran. Ya tidak sampai, karena jalannya tidak ditempuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu yang disebut hidayah secara istilah ini itu memahami petunjuk lalu meniti jalan yang mengantarkan kepada apa yang diinginkan. Baik sesuatu yang memang baik, surga, ya, al-jannah, atau kadang orang kemudian mengikuti lawannya, kejelekan, atau mengantarkan kepada jahanam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian ini yang menarik, dalam Al-Quran kata-kata hidayah dan turunannya itu disebutkan 316 kali. Artinya Allah betul-betul memberi garis bawah yang luar biasa terkait tentang hidayah ini. Ya. Begitu pentingnya sehingga diulang supaya tahu umat manusia itu bahwa hidayah itu betul-betul penting. Ya. Saya lanjutkan. Dalam Al-Quran, ini kalau diteliti, dikupas satu-satu, itu kita akan jumpa kata-kata hidayah itu ada 14 macam maknanya. Saya tidak akan kupas satu persatu, sebab apa? Sangat panjang sekali dan akan melelahkan. Kita nikmati saja ilmu ini, ya. Kita lihat mana yang paling penting nanti kita fahami dari makna-makna hidayah dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran, kata-kata hidayah terkadang digunakan dengan makna penjelasan tentang syariat, penjelasan tentang agama, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Ada pula al-hidayah dengan makna agama Islam, sebab Islam itu memberi petunjuk, ya, kepada umat manusia mana yang hak, mana yang batil, mana yang khair, kebaikan, mana yang syar itu. Kemudian ada juga makna iman dan tauhid. Artinya mendapat hidayah itu berarti muncul pada dirinya iman dan juga tauhid. Kemudian hidayah juga bisa dimaknakan dai. Ya. Artinya yang menyeru kepada jalan kebaikan itu. Kemudian hidayah juga bisa bermakna pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nanti akan jumpa ternyata hidayah itu tidak hanya untuk manusia saja. Hidayah itu juga terkadang untuk makhluk selain manusia. Baik itu jin, bahkan hewan pun itu juga ada hidayahnya. Ya. Kemudian hidayah bisa juga dimaknakan para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada juga dengan makna petunjuk jalan. Ya. Yang ke-8, hidayah juga bermakna Al-Qur'an. Oleh karena itu dari antara nama-nama Al-Qur'an seperti misalnya Ar-Rahmah, Asy-Syifa, Al-Furqan misalnya, Al-Hidayah atau Al-Huda itu juga termasuk dari nama lain dari Al-Quran ini. Kemudian hidayah juga terkadang digunakan untuk menunjuk kitab Taurat. Karena Musa alaihissalam itu ketika turun dari Bukit Tursina membawa perintah Tuhan, perintah Allah berupa 10 macam perintah, harus menjauhi syirik, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh dan sebagainya. Itu disebut lembaran-lembaran yang dibawa oleh Musa itu disebut fiha hudaw wa rahmah. Di dalamnya ada petunjuk dan juga ada rahmat. Nah itu. Berarti Taurat pun termasuk dalam petunjuk itu atau hidayah ini. Kemudian dengan makna memberi taufik dalam beralasan. Artinya
Allah Subhanahu wa taala terkadang itu memberikan kemampuan kepada rasul tertentu untuk bisa menjawab umat yang didakwai dengan cara yang baik. Tiba-tiba bisa begitu. Ya orang nyebutnya ilmu laduni, tapi ilmu ini ilham dari Allah, petunjuk dari Allah sehingga mampu mengalahkan orang-orang yang kemudian kufur terhadap ajarannya. Kemudian hidayah juga bisa bermakna tradisi, bisa juga bermakna memperbaiki, bisa juga bermakna ilham, dan yang terakhir hidayah bahkan terkadang dimaknakan taubat. Dari berbagai macam makna hidayah ini, memang yang paling besar adalah terkait tentang hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah yang diberikan Allah khusus untuk kaum mukminin, di mana mereka kemudian tahu mana yang benar, mana yang salah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Terkait tentang hidayah, itu juga dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran dengan makna yang sama. Ada misalnya as-salah. As-salah ini bukan pakai ta, tapi pakai ha. As-salah. Nah, itu artinya apa? Islah, kebaikan. Ya. Jadi manusia yang mengikuti hidayah pasti nanti akan mencapai hidup yang disebut hidup soleh. Nah itu, kebaikan dalam hidupnya. Kemudian al-hidayah juga bisa bermakna al-irsyad, ya, yang diemban oleh para rasul. Ditunjuki ini syariat yang benar. Meskipun sudah tahu iman itu bagaimana, meskipun sudah tahu tauhid itu bagaimana, tapi kalau tidak tahu syariat, ini nanti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian merusak takwa, merusak kemampuan untuk bisa taat kepada Allah dalam masalah yang diperintahkan atau larangan yang dibebankan kepada umat ini. Kemudian as-sadat. As-sadat itu artinya apa? Dia, ya kalau bahasa saya, waras. Waras itu tahu mana yang lurus, mana yang bengkok. Nah itu. Kemudian ada ad-dhalal. Ini lawan katanya. Jadi setiap yang disebut huda pasti lawan katanya ad-dhalal atau sesat. May yahdihillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia pasti akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, sebaliknya siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada satupun orang yang mampu memberi petunjuk kepada si fulan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya kita akan kaji di dalam Al-Quran. Itu rupanya hidayah tidak disampaikan secara mandiri, ada penyertanya. Terkadang disertai makna rahmat, terkadang disertai makna busyra atau kabar gembira, terkadang disertai makna pelajaran, terkadang disertai makna cahaya, penawar, dan juga barokah. Yang insya Allah saya akan tunjukkan satu persatu ayat-ayat ini, sehingga kita tahu ternyata hidayah itu tidak hanya sekedar memberi kita petunjuk kepada jalan yang benar, tapi ada makna lain, ya, makna yang kemudian lebih lengkap dari sekedar hidayah tadi. Baik, kita lihat hidayah yang disertai rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 157, Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Sungguh telah datang kepada kalian bayyinah, keterangan, mir rabbikum, yang nyata dari Tuhanmu, wa hudaw wa rahmah, yang juga berupa petunjuk dan rahmat. Nah ini, ayat ini memang panjang, berbicara tentang orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu saat mereka mendengar ada Rasul, itu tidak percaya. Mereka malah mengatakan, kenapa kemudian Al-Quran itu atau kitab-kitab itu atau wahyu itu tidak diturunkan kepada kami? Nah itu, kenapa tidak disampaikan kepada kami, orang-orang pintarnya? Nah, itu. Yang kemudian mereka menganggap bahwasannya kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul itu palsu, dibuat-buat sendiri, hanya sekedar supaya para rasul itu punya pengikut. Nah itu, ini sering tuduhan-tuduhan itu muncul, bahkan sampai zaman sekarang. Sering Rasulullah itu dituduh membuat Al-Quran sendiri, mengarang-arang sendiri supaya terkenal. Nah itu tuduhan yang oleh Al-Quran sendiri dibantah. Nah di sini kemudian disebutkan dalam ayat ini, Allah membantah, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Telah ada
keterangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang diturunkan kepada para rasul itu yang isinya huda, petunjuk. Yang dari huda itu kemudian ditambahkan warahmah, ada rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu kalau bahasa saya kasihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi makhluk-makhluknya. Ada disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 100 rahmat, ya. Satu rahmatnya itu digunakan untuk seluruh alam semesta. Yang kemudian dari rahmat itu Allah memberi rizki seluruh makhluk hidup, menghidupkan seluruh makhluk hidup, membuat makhluk ini bermacam-macam sehingga punya banyak faedah. Itu satu rahmat saja. Tetapi rahmat yang paling besar 99 sisanya itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti khusus untuk kaum mukminin di akhirat kelak. Nah, itu. Kita bayangkan satu rahmat saja kita bisa hidup luar biasa. Nah, itu. Beranak pinak dan kemudian mengadakan kemajuan dalam peradaban. Bayangkan kalau kemudian Allah turunkan 100 rahmatnya itu di dunia ini. Nah, itu. Nah, di sini kita lihat huda wa rahmah, petunjuk dan rahmat itu berarti Allah mengasihani umat manusia dari segi apa? Kalau seandainya tidak diturunkan petunjuk, manusia ini akan hidup seperti binatang. Iya kan? Tidak ada aturan. Tidak ada yang kemudian menjadi syariatnya. Mendolimi atau barangkali kemudian melakukan hal-hal yang merusak dunia ini. Padahal tujuan manusia di dunia itu menjadi khalifah, wakil Allah dalam mengelola dunia. Tapi kalau tidak ada syariatnya, tidak ada aturannya, tidak ada petunjuknya, kacau. Ya, itu yang kita lihat sekarang di dunia yang didominasi oleh non-muslim. Bagaimana moral mereka kacau. Ya. Orang pacaran itu sampai punya anak 1, 2, 3, baru sudah 5 tahun, 7 tahun baru menikah. Berantakan. Nah, itu di negeri barat seperti itu. Nah, maka dengan adanya huda, dengan adanya petunjuk dari Allah, maka akan pula muncul rahmat. Allah kasihani itu manusia itu supaya tidak hidup seperti hewan itu. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, hidayah yang disertai kabar gembira. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Ya. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakan wahai Muhammad, siapa yang menjadi musuh untuk Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkannya, Allah itu telah menurunkannya ala qalbika, kepada hatimu, biidznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang menjadi pembenar bagi apa yang sebelum Al-Quran itu, wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan juga menjadi petunjuk dan kabar gembira untuk kaum mukmin. Ya, ayat ini spesial. Kenapa spesial? Karena satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh kelompok Yahudi. Wahai Muhammad, yang membawa wahyu kepada kamu itu siapa? Ya, orang Yahudi tahu bahwasanya Rasulullah itu betul-betul Rasul. Tapi mereka karena kufurnya tadi bertanya, yang bawa wahyu Al-Quran kepada kamu itu siapa? Malaikat yang mana? Lalu kemudian Rasulullah jawab, Jibril. Orang-orang Yahudi langsung, Jibril itu musuh kami. Dari masa Musa alaihissalam itu, Jibril turun kepada Musa itu hanya membawa kesulitan kepada kami. Kami enak-enak jadi budak di Mesir, disuruh melawan Fir'aun. Kami enak-enak di Mesir, disuruh pindah ke Gurun Sinai, melintasi Laut Merah. Kami enak-enak di Mesir, disuruh melawan Jalut. Itu gara-gara Jibril semua. Maka kemudian kami akan menjadi musuhnya Jibril. Maka Allah turunkan ayat ini. Siapapun yang menjadi musuh Jibril, maka ingat bahwa Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran kepada dirimu itu dengan izin Allah. Ya. Yang kemudian di dalam petunjuk itu ada hudan wa busyra, ada petunjuk dan juga ada kabar gembira. Kabar gembira bagaimana? Kabar gembira bahwa semua orang yang beriman kepada petunjuk ini, kepada Allah dan Rasulnya, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan jannah yang dijanjikan kelak di akhirat. Nah itu. Nah di sini kemudian kita tahu betul kenapa kemudian Yahudi itu benci kepada Jibril tapi suka kepada Mikail. Kenapa Mikail? Karena Mikail itu yang menurunkan rizki. Nah itu. Jadi orang-orang Yahudi itu suka yang rizki-rizki, suka yang kekayaan, tapi tidak suka
beban, tidak suka syariat. Nah, itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Yang ketiga, terkadang hidayah ini disertai pelajaran. Allah berfirman, "Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin." Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi petunjuk itu juga akan menghasilkan yang namanya mau'izah. Mau'izah itu kita nyebutnya ibrah, hikmah dari suatu pelajaran. Contoh misalnya yang sederhana, Al-Quran itu ada syariatnya. Ya. Misal kita disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Ya, kalau ukurannya hanya sekedar keimanan saja, maka ya sudah kita jalankan sholat itu 5 waktu, tapi kita tidak bisa memahami kenapa kita diperintahkan untuk sholat. Nah itu. Nah di situ kemudian ada mau'izah yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pelajaran. Apa itu? Sholat itu cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau jenengan ingin tahu rahasia sholat, salah satunya apa? Kita komunikasi dengan Allah. Kita meminta kepada Allah. Salah satunya yang paling mudah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta diberi petunjuk itu. Nah, kalau anak kecil diperintahkan oleh Rasulullah dilatih sholat sejak umur 7 tahun, okay? Lalu kemudian umur 10 tahun nanti harus dipukul kalau tidak sholat, itu barangkali kita melihat kok kaum muslimin kejam, kita katakan begitu. Umur 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi kita lihat Rasulullah menganjurkan itu, memerintahkan umur 7 diperintahkan untuk sholat. 1 tahun 365 hari, ya. Tiap hari sholat 5 waktu di masjid. Itu berarti dalam 1 tahun sudah kurang lebih sekitar 1.700 sekian kali sholat. Nah itu. Kalau dihitung dari mulai umur 7, umur 8, umur 9 sampai umur 10, 4 tahun, ya berarti kurang lebih sekitar sudah 5.000 sampai 6.000 kali sholat. Artinya anak ini sudah dipersiapkan sholat dari mulai kanak-kanak itu sampai terbiasa betul. Tiap hari sholat 5 waktu. Gitu. Nah, kalau sudah 5.000 kali sholat, masih juga meninggalkan sholat. Nah ini kebangetan atau tidak? Kebangetan tentu ya. Makanya kemudian dipukul. Tetapi ada hikmah di situ. Kenapa kemudian anak-anak itu dibiasakan untuk sholat? Supaya dia bisa komunikasi. Awalnya memang seperti beban. Disuruh sholat. Tapi ketika kemudian mulai dewasa, sudah terbiasa dengan sholat itu, dia akan berhubungan terus dengan Allah. Sehingga tidak ada stres di dalam dirinya. Nah itu. Jadi kan kalau perhatikan, di Korea, itu tingkat bunuh dirinya luar biasa. Anak SMA dibully oleh temannya, diejek, gara-gara tidak bisa, gara-gara kiri, gara-gara macam-macam. Itu pulang bunuh diri. Di Jepang, orang dimarahi oleh bosnya, karyawan dimarahi oleh bosnya, itu pulang stres. Tidak pulang ke rumahnya, masuk ke tempat-tempat minum-minuman keras itu, mabuk, nanti kalau sudah jam 12 malam baru pulang. Nah, itu. Kalau sampai parah, bisa jadi bunuh diri juga. Jadi kenapa negara-negara maju, Jepang, Korea, tingkat bunuh dirinya luar biasa? Jawabannya sederhana, karena tidak ada koneksi antara dia dengan penciptanya. Nah itu. Coba kita lihat Indonesia ini. Berapa banyak tingkat bunuh dirinya? Kecil, sangat kecil dibandingkan dengan Jepang yang negara maju itu. Kenapa? Karena kita membiasakan anak-anak kita untuk koneksi itu tadi, sholat itu. Nah, ini disebut mau'izah, pelajaran. Tidak hanya sekedar petunjuk, kamu sholat, kamu laksanakan sholat fardu itu. Tapi ada jauh bahwa sholat itu punya efek, punya pelajaran yang lebih besar. Tidak hanya sekedar masalah kita ruku dan sujud saja, tapi juga di situ menjaga koneksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sebentar. Saya lanjutkan. Hidayah yang disertai dengan cahaya. Allah berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Ya, sesungguhnya kami turunkan Taurat itu fiha, padanya ada hudan wa nur. Ada petunjuk dan juga cahaya. Nah, itu. Artinya petunjuk dari Allah itu juga menghasilkan cahaya. Cahaya yang bagaimana? Nah, disebutkan dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan tugas risalah kepada Rasulullah SAW, litukhrija an-nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau bisa mengeluarkan manusia itu dari dhulumat, kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Apa yang dimaksud kegelapan itu? Kan Rasulullah tidak mengeluarkan manusia dari gua yang gelap lalu kemudian dikeluarkan ke tempat yang terang, tidak. Ya kan? Tidak pernah seperti itu. Tapi
Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ad-dzulumat, kegelapan dan cahaya itu seperti kiasan untuk menyatakan kesesatan, ad-dhalal, kesesatan itu sama seperti kegelapan. Sebab apa? Orang yang sesat itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang yang sesat itu tidak tahu mana jalan yang harus ditempuh. Deladapan napa? Sanjang itu yang Jawi, kak ketok nabrak-nabrak gitu. Nah, itu. Karena apa? Sesat itu gelap. Sedangkan petunjuk itu terang, terlihat. Oh, ini Allah yang harus kita sembah. Oh, ini malaikat. Oh, ini Rasul. Oh, ini kitab. Jelas. Nah, itu. Nah, ini makanya kemudian disebut Taurat pun di dalamnya ada huda wa nur, ada petunjuk dan juga cahaya, karena begitu dapat petunjuk, maka kita seperti melihat dunia ini dengan sangat terangnya. Nah, itu. Tahu dengan jelas mana yang kemudian harus kita lakukan. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa hidayah itu disertai penawar. Ya, kita lihat surah Fussilat ayat 44. Allah berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu." Ya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? A'jamiyun wa arabiyun, apakah patut Al-Quran itu dianggap sebagai bahasa asing, sedang Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW itu orang Arab. Jadi di sini untuk membantah kritikan. Sebab apa? Dalam Al-Quran itu diakui atau tidak, memang ada beberapa kata yang diserap dari bahasa Persia misalnya, atau dari bahasa Romawi misalnya, ada. Ya. Tapi bukan berarti kemudian Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tidak. Itu sudah murni jadi bahasa Arab. Nah, yang kemudian diakhiri, kul, katakan ya Muhammad, huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan bahwasannya Al-Quran itu untuk orang-orang yang beriman itu adalah petunjuk dan juga penawar. Nah, kata-kata penawar ini ada dua macam. Ada penawar hati, artinya secara maknawi, secara ruhiyah, di mana orang ketika kemudian mengalami tekanan hidup, mengalami kebuntuan hidup, mengalami kesempitan dalam hidup, kalau dia kemudian mau tadabbur kepada Al-Quran, menyandarkan dirinya kepada Allah, maka tawar itu semua, kesulitan-kesulitan itu. Kita ingat, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rizki dia dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari kota Makkah menuju Madinah dengan para sahabatnya. Tidak bawa apa-apa para jamaah. Hanya pakaian dan sejumlah harta sedikit. Sementara perdagangannya ditinggalkan di Makkah. Hijrah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Tapi kemudian apa? Karena takwa kepada Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rizki mereka. Bagaimana? Perang Badar menang. Itu 300 orang lawan 1000 orang, mestinya kalah, menang. Itu. Akhirnya kemudian dapat rezeki. Lalu kemudian sampai perang Khaybar. Perang Khaybar itu bahkan mampu menaklukkan wilayah Khaybar yang menjadi pusat industri korma. Dikayakan oleh Allah. Kenapa? Karena takwa itu. Nah, ini yang kita ambil pelajaran itu. Jadi syifanya menawarkan kesulitan-kesulitan dalam hidup tadi, sehingga kemudian ada solusinya. Yang kedua, syifa ini juga bisa dimaknakan sesuatu yang sifatnya fisik. Artinya terkadang para sahabat itu menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai obat. Ada salah seorang Arab Badui, ketua kabilah, yang tersengat kalajengking. Ya. Langsung membengkak kakinya. Para sahabat kebetulan lewat daerah situ, lalu minta menjadi tamu. Ternyata ditolak, orang asing. Kami tidak bisa menjamu kalian. Tapi kemudian ketika ketua kabilahnya tadi sakit, bengkak tadi, ditanya, ada yang bisa ruqyah? Nah, itu ya. Ruqyah itu apa? Jampi. Itu. Ada. Tapi kami tidak mau meruqyah ketua kabilah Anda kalau tidak diberi jaminan kami dapat sesuatu untuk dimakan. Karena kami sedang safar. Akhirnya diiyakan. Baik, silakan. Diruqyah. Nanti kami akan jamu kalian. Nah, diruqyah dengan bacaan Al-Fatihah. Sembuh. Nah, itu. Fisik. Yang kemudian oleh mereka diberi hadiah seekor kambing, tapi mereka, para sahabat ini tidak berani makan kambing tersebut. Kenapa? Ini halal atau tidak? Kita membacakan Al-Quran, diberi hadiah kambing ini boleh dimakan atau tidak? Dibawa kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, ini bagaimana hukumnya? Lalu dijawab oleh Rasulullah, halal. Sebab apa? Yang paling berhak kau ambil rizki darinya adalah dari Al-Quran. Itu satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah bertanya, dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu ternyata mampu menyembuhkan? Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada para sahabat menggunakan ayat tersebut. Itulah sebabnya ada juga riwayat yang menyebutkan para sahabat kalau sesak nafas, nah ini bisa dicoba. Saya tidak menganjurkan, tapi ini hanya salah satu riwayat saja. Kalau sesak nafas, baca Al-Quran. Itu hilang sesak nafasnya. Ya, ini sesak nafas macam-macam. Bisa jadi karena penyakit, bisa jadi kemudian karena ada beban yang menjadi pikiran kita. Lalu kita baca Al-Quran itu sehingga menjadi tenang kita, sehingga nafas kita menjadi longgar. Nah, ini secara fisik seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya ada hidayah disertai dengan berkah. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan sebagai tempat ibadah untuk manusia adalah yang ada di Bakkah, yaitu di Makkah, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah itu. Itu pertama kali memang sudah ada. Jadi Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, berapa jarak antara pembangunan Ka'bah dengan Baitul Maqdis yang ada di Syam itu? Rasulullah sebutkan 40 tahun. Jadi dibangun dulu Ka'bah, pondasinya, lalu kemudian baru Baitul Maqdis. Yang kemudian disempurnakan itu menjadi Ka'bah yang kita kenal itu oleh Nabi Ibrahim ketika bersama dengan Nabi Ismail, lalu haji pertama kali dilaksanakan di situ. Nah, itu disertai dengan barokah. Artinya apa? Ka'bah ini menjadi simbol hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Rasul-rasul muncul di Syam, di wilayah Palestina itu, dan juga muncul di Makkah ini. Nabi Ibrahim di situ, Nabi Ismail di situ, Rasulullah SAW juga di situ. Yang kemudian mengundang berkah. Berkahnya bagaimana? Kita lihat Ka'bah itu pertama kali, saat pertama kali ditemukan oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim itu diberi wahyu, kamu berangkat ke Makkah, berupa gurun pasir, sambil membawa Siti Hajar itu. Itu tidak ada apa-apa, pohon pun tidak terlihat. Tapi kemudian ditunjukkan Allah, di situ letak pondasinya. Yang kemudian nanti dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa doa Nabi Ibrahim untuk kota tersebut? Itu Nabi Ibrahim minta diberikan buah-buahan. Kan aneh. Ya. Nabi Ibrahim meminta di padang pasir bahwa nanti penduduknya agar diberi buah-buahan. Kok bisa? Kan padang pasir. Bagaimana mungkin muncul buah-buahan? Tapi kita lihat, Makkah kalau kita berkunjung ke sana, ada tidak buah-buahan? Mau apa? Pisang ada, semangka ada. Nah, itu semuanya ada. Nah, ini yang disebut barakah. Nah, itu hudan, petunjuk untuk bertauhid melalui Nabi Ibrahim alaihissalam itu, kemudian barakah dari ilmunya Nabi Ibrahim tadi, sehingga kemudian wilayah Hijaz itu menjadi wilayah yang subur luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam hidayah. Nah, ini penting supaya kita bisa bedakan hidayah yang sebenarnya dengan hidayah yang umum. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah itu menyebutkan bahwa hidayah itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada yang pertama hidayah fitrah, hidayah yang berlaku umum. Bayi misalnya, itu diberi hidayah oleh Allah. Kalau diletakkan dekat dengan payudara ibunya, dia pasti otomatis menghisap. Tidak ada yang mengajari, tapi tahu bagaimana cara. Nah, ini hidayah. Hidayah fitrah. Kemudian ada hidayah bayan dan dalalah. Bayan dan dalalah ini hidayah di mana Allah kemudian menjelaskan mana yang benar, akidah yang benar, syariat yang benar. Nah, itu untuk seluruh umat manusia. Tapi masalahnya tidak semua kemudian mau beriman kepada bayan dan dilalah ini. Kemudian yang ketiga hidayah taufik dan ilham. Nah, ini yang untuk kaum mukminin. Kaum mukminin itu awalnya tidak mau beriman, tapi kemudian diberi hidayah oleh Allah, lalu beriman, lalu diberi taufik. Apa itu taufik? Perkenan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa haji dan seterusnya. Nah, sehingga bertahan dalam hidayah tersebut. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk hidayah fitrah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30 berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Tetaplah engkau di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Baik, sahabat, saya hentikan sampai di sini dulu. Ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan fitrah itu?
Ya, fitrah itu cetakannya. Cetakan Allah dalam mencetak makhluk hidup. Sapi, nanti kalau melahirkan pasti sapi juga, tidak akan berubah jadi kerbau. Nah, itu fitrah, cetakan. Manusia, begitu juga. Ketika melahirkan, juga akan muncul manusia berikutnya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Fitrah Allah untuk manusia ada plusnya. Apa plusnya? Yaitu diajarkan untuk bertauhid sejak masih di dalam janin. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan roh pada janin-janin itu, Allah mempersaksikan di hadapan janin-janin tadi. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Janin-janin itu menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, iya, engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Itu artinya setiap janin sebelum lahir itu sudah dalam kondisi muslim, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagaimana disebutkan dalam hadis, saat mereka lahir, Rasulullah sampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan itu lahir dalam kondisi fitrah. Fitrahnya apa? Bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena sudah dipersaksikan tadi. Diminta untuk menyaksikan bahwasanya Allah itu yang menciptakan mereka. Mereka mengaku bahwasanya Allah itu Tuhan mereka. Tapi setelah dilahirkan, fa'abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi. Wa yunassiranihi, atau keduanya menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, atau yang menjadikannya dia menjadi Majusi. Atau kalau bahasa sekarang itu, kedua orang tuanya yang ngajari dia meso, ngajari kencing di pinggir jalan, ngajari akhlaknya jelek. Nah itu. Jadi fitrah manusia itu ada cetakannya sudah. Ada petunjuk di situ. Nah ini yang dimaksud hidayah fitrah itu. Ada seperti itu. Tapi orang tuanya yang kemudian menyelewengkannya itu. Itulah sebabnya kalau saya ditanya, saat ini ada yang mau menikah, sudah mengerti tentang ilmu Islam. Nah itu. Bahaya kalau kemudian melakukan pernikahan tidak mengerti syariat dengan baik. Sebab apa? Bukannya kemudian nanti memunculkan generasi yang baik, muncul generasi yang tidak ngerti akhlak. Nah itu. Keluar dari fitrahnya itu berbahaya. Nah, jadi anak-anak muda kalau mau menikah itu saya kasih, ayo ngaji dulu. Ngaji apa? Minimal ngaji tentang kitabun nikah. Bagaimana caranya menikah. Kemudian kitabut tolak, bagaimana caranya mencerai. Mau mencerai Ustaz? Bukan mau mencerai. Supaya Anda terhindar dari perceraian tidak sengaja. Nah itu kan jarang diajarkan. Ya. Orang tahu kitab nikah, tapi kitab cerainya tidak. Nah ini butuh ilmu ternyata. Supaya apa? Nanti lahir dari generasi-generasi itu anak-anak yang ngerti akhlak dengan baik. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi hidayah fitrah ini memang cetakan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak seluruh umat manusia berdasarkan tauhid tadi. Kemudian setelah itu ada hidayah bayan dan dalalah. Sebab apa? Tadi saya sebutkan bahwa bayi yang dilahirkan itu bisa jadi diselewengkan oleh orang tuanya tanpa sengaja. Dijadikan Nasrani, Majusi dan seterusnya. Nah itu. Maka diutuslah rasul-rasul itu untuk memberikan hidayah bayan, menjelaskan kalian umat manusia ini itu mestinya menyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Lalu dalalah, ditunjuki. Caranya bagaimana bertauhid itu? Anda ikuti syariat, Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji, Anda ada tingkatannya. Sebab apa? Islam itu kan yang paling dasar. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu yang paling dasar. Islam yang paling dasar. Kalau tanpa ini kacau Islamnya. Nah setelah ini dikuasai ada berikutnya sebenarnya. Apa itu? Mulai berbuat baik pada orang lain. Ya, infak, punya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu berikutnya. Level kedua. Langkah yang paling puncak apa? Jihad, membela agama Allah. Nah ini yang dasar diajarkan oleh Rasulullah SAW secara baik ketika di dalam masa Makkiyah, ketika masih di Makkah. Lalu dilanjutkan di Madinah supaya berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian puncaknya itu tadi, jihad. Maka kemudian para ulama menyebutkan puncaknya iman kita itu ada dua. Yang pertama yang dari dalam hati. Apa yang dari dalam hati? Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala apapun itu, yang baik ataupun yang buruk. Itu iman paling puncak begitu. Ya. Jadi kalau kita mengaku muslim tapi masih mengeluh, kok sulit ya hidup kita ini, kok sempit ya. Nah itu perlu ditingkatkan. Ya. Kemudian yang kedua, puncak iman yang lain adalah secara fisik, yaitu saat kita sudah mampu untuk berjihad
memberikan jiwa dan raga. Itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah. Maka kemudian kita katakan para sahabat generasi Rasulullah itu generasi yang terbaik. Kenapa? Imannya dua-duanya sudah sempurna. Iman dari segi mental siap, menerima apapun ketetapan Allah, menang kalah tidak masalah, yang penting Allah ridho. Nah itu. Kemudian yang kedua, sisi fisiknya. Jadi tidak hanya ibadah yang 5 tadi, ya, sholat, puasa dan seterusnya, tapi juga sampai tingkatan yang paling tinggi. Nah ini, ya meskipun kita tentu saja belum tentu kemudian mampu mencapai itu, tapi setidaknya, nah itu sisi keimanan yang paling puncak dari dalam diri kita itu mampu ridho kepada ketetapan Allah. Minimal itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, hidayah bayan dan dalalah ini memang untuk semua umat manusia yang belum tentu kemudian mereka mau masuk Islam, belum tentu mereka mau beriman kepada Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Yang itu kemudian baru diakhiri dengan hidayah taufik dan ilham. Taufik itu apa? Taufik itu perkenan dari Allah. Allah memperkenankan si fulan beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya. Kemudian diilhamkan untuk mengikuti syariat itu dengan baik. Nah ini khusus untuk kaum mukminin. Ya. Oleh karena itu, mestinya kita sangat bersyukur saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keimanan, lalu kemudian mampu menjalankan syariat dengan baik tiap hari. Sebab apa? Tidak semua orang diberi taufik, tidak semua orang diberi ilham oleh Allah mampu menjalankan syariat itu. Jadi kita bersyukur. Semakin bersyukur, semakin kita taat kepada Allah. Nah itu kan begitu. Nah, jadi lingkungannya seperti itu, atau lingkarannya seperti itu. Allah beri hidayah taufik, kita kemudian bersyukur, semakin kuat, semakin taufik, semakin kuat, semakin taufik. Nah itu. Jadi iman itu bertahap, semakin dilatih, semakin kuat. Jadi tidak bisa kemudian iman itu saya merasa sudah beriman kepada Allah lalu tidak muncul buahnya, tidak muncul amal solehnya, tidak. Begitu muncul amal soleh, semakin bersyukur, semakin kuat. Nah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Berikutnya, baik, tujuan hidayah kita tahu tentang Jannatun Naim, saya lewati, insyaallah sudah difahami. Nah ini yang saya berikan tingkatan tentang hidayah itu. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 5 tingkatan. Yang pertama disebut hidayatul ilham al-fitri, petunjuk berupa ilham secara naluri. Yang ini diberikan kepada semua makhluk hidup. Pohon misalnya, ketika dalam kondisi kering, akarnya akan semakin tumbuh ke dalam, mencari air. Siapa yang mengajari itu? Allah menciptakan seperti itu. Nah, itu naluri. Hewan juga ketika lapar mencari makanan. Gitu. Manusia juga demikian. Artinya ini ilham al-fitri ini, ilham yang bentuknya fitrah ini diberikan kepada semua makhluk hidup. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada hidayatul hawas, yaitu petunjuk berupa panca indera. Ketika ada gangguan yang membahayakan, yang dirasakan oleh panca indera dari setiap makhluk hidup itu, maka dia bisa menghindarinya. Kemudian yang ketiga, hidayatul akal. Ini saya hentikan dulu nggih. Ya, baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya hentikan dulu. Ya, kita ikuti azan, monggo. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit sampai waktu iqamah nggih. Yang ketiga, hidayatul akal, petunjuk berupa akal. Nah, ini sering disebutkan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengandung ucapan afala ta'qilun, mengapakah engkau tidak menggunakan akal? Afala tatatafakkarun, kenapa engkau tidak menggunakan akal fikiran? Nah ini diberikan kepada semua manusia, hewan tentu saja di luar ini. Nah ini tingkat yang lebih baik, sebab apa? Akal itu lebih rumit dibanding dengan gharizah ataupun naluri hewani. Kemudian yang keempat, Allah berikan hidayah namanya hidayatul adyan wasyara'i, yaitu petunjuk berupa agama dan syariat yang disampaikan oleh para rasul kepada umat manusia. Ini diberikan kepada umat manusia, diberikan cara berdagang begini, ya, Samud dan Ad itu kan oleh Rasul-Rasulnya diingatkan agar tidak curang dalam timbangan, agar tidak mendolimi orang lain. Nah, itu syariat. Tapi hidayah ini belum tentu kemudian diikuti oleh umat tersebut.
Nah, yang terakhir, hidayatul ma'una wat taufik, puncaknya yaitu hidayah berupa pertolongan dari Allah dan perkenannya. Yang seperti saya sampaikan, ini khusus untuk kaum mukminin. Jadi mereka diberikan hidayah berupa Al-Quran, kaum mukminin ini diberikan petunjuk oleh Rasulullah, cara menjalankan syariat yang baik, cara berakhlak yang baik, lalu kemudian Allah beri taufik. Bagaimana taufiknya? Yaitu kaum mukminin ini betul-betul menjalankan syariat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang kemudian kita minta setiap hari saat sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu. Jalan yang kemudian tidak dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat gitu. Nah, itu yang kita minta tiap hari. Oleh karena itu kita akan jumpa, ya bahkan di masa modern ini ada orang-orang yang kemudian tidak terlalu penting agama itu. Ada yang mengatakan begitu. Ya, kenapa tidak terlalu penting? Ya, semua agama itu kan sama-sama menyembah Allah, kata mereka, menyembah Tuhan. Ya, agama Nasrani menyembah Yesus misalnya. Agama ini menyembah ini, agama Hindu menyembah ini. Sama-sama menyembah Tuhan. Jadi tidak penting Anda ikut Islam atau ikut ini atau ikut itu, semuanya menuju Tuhan. Nah, ini sebenarnya kebingungan ya yang dirasakan oleh umat manusia itu. Kenapa tidak mendapatkan hidayah yang tingkat terakhir ini? Dia tahu agama-agama itu, dia pelajari, tapi tidak tahu mana yang harus diikuti. Nah, itu bingung. Makanya kemudian sangat penting ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukilah kami ke jalan yang lurus itu, betul-betul karena kita ingin mendapatkan hidayah ma'unah dan taufik ini. Mendapatkan taufik perkenan dari Allah, betul-betul mengikuti petunjuknya yang lurus itu, yang menjamin kita mendapatkan jannah firdaus ya. Sama dengan para rasul, sama dengan orang-orang soleh, sama dengan para syuhada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang terakhir sebagai penutup ya, ini yang paling penting sebenarnya, ini prakteknya. Bagaimana hidayah itu bisa muncul dalam diri kita ya. Yang pertama adalah kita mesti berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kemudian menjalankan syariat, menjalankan agama Allah, itu oleh Allah hidayahnya diperkuat. Maka kemudian kita bisa melihat semakin lama orang menjadi muslim, semakin baik Islamnya. Nah, itu. Semakin lama semakin baik. Nah, itu karena apa? Hidayahnya tadi. Kemudian yang kedua, mentadabburi Al-Quran dan mengikutinya. Ini perlu juga untuk kita. Sebab apa? Menjalankan syariat Allah itu tidak sekedar 1-2 sholat, 1 ibadah saja, tidak. Tapi kita dengan tadabbur. Ya, alhamdulillah kita punya kajian rutin untuk mentadabburi Al-Quran. Supaya apa? Kita bisa mengikuti Al-Quran itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba. Apapun yang dilakukan Rasulullah akhlaknya begini kepada para sahabat, kepada istrinya begini, kepada anak-anaknya begini, kepada anak-anak kecil begini. Yang kemudian kita ikuti. Rasulullah sholatnya begini, Rasulullah puasanya begini. Nah, itu. Karena ittiba. Semakin kita mengikuti Rasulullah, maka petunjuk dari Allah itu semakin kuat. Kemudian yang keempat, berdoa. Ya, salah satunya yang paling mudah itu tadi, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa kita. Itu. Kalau kita tidak berdoa meminta petunjuk, merasa saya sudah muslim kok, saya sudah lurus kok imannya, hati-hati. Kita sudah membahas tentang istidraj kemarin itu. Hati-hati, jangan kemudian kita menyeleweng gara-gara kesombongan kita itu. Berdoa, sebab apa? Allah itu ud'uni fa'astajib lakum. Ud'uni, serulah aku akan astajib lakum. Aku akan jawab untuk kalian. Kemudian jihad. Jadi tentu saja kalau sudah melampaui tingkatan-tingkatan dasar dan menengah tadi. Kemudian mengikuti orang yang mendapat petunjuk. Artinya apa? Kita selalu ikuti orang-orang soleh, ulama kita, asatid kita, ustadz-ustadz kita, akhlaknya baik, keluarganya baik, bagaimana ibadahnya baik, kita ikuti, kita belajar kepada mereka. Nah, itu. Nah, ini memudahkan kita mendapatkan petunjuk itu. Kemudian yang terakhir, mentafakuri alam semesta. Artinya apa? Kenapa Allah ciptakan bumi? Kenapa Allah ciptakan matahari? Kenapa Allah ciptakan bulan? Nah, ini keagungan-keagungan Allah yang bahkan orang-orang barat ketika meneliti itu semua lalu dibandingkan dengan Al-Quran, mereka jumpa, oh ternyata ini keesaan Allah, ini kudrah Allah, ini kemampuan Allah. Sehingga kemudian mereka terbuka masuk Islam.
Jadi dengan tadabbur tadi, banyak orang barat itu masuk Islam gara-gara tafakkur alam semestanya jauh melebihi kita yang muslim. Nah, itu. Nah, supaya kita tetap bertahan itu, ini tipsnya. Bagaimana supaya kita tetap berada dalam hidayah. Minimal yang paling mudah itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak sanggup tafakkur, tadabbur Al-Quran, setidaknya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Yang mudah-mudahan Allah beri taufik kita, Allah beri hidayah kita sehingga kita tidak pernah lepas itu. Yang mudah-mudahan sampai ajal menjemput kita nanti. Husnul khatimah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan dengan kita selalu berusaha untuk mendapatkan hidayah, mengkaji, tadabbur dan seterusnya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, memberi hidayah kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam ancaman di akhirat kelak karena hidayah tersebut. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan kita terinspirasi, mudah-mudahan kita melihat kembali iman kita, mudah-mudahan kita melihat kembali sampai di mana Islam kita, supaya kita tetap selalu di dalam hidayah Allah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.